Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. It's glad to see you all here again, all of my students of grade 12 of MANU Ibtidaul Falah. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester genap BDR genap 1, belajar dari rumah semester genap yang ke-1. Let me welcome you all to the new semester. Selamat datang di semester baru ini. We are still in the pandemic era, so stay safe, stay healthy, and keep studying and do your best no matter what happen. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi, tetap semangat belajar dan lakukan yang terbaik yang kalian bisa. Okay, let's get started. Today we are going to talk about food. Indomie, sate, sambal, es teh, empek-empek, and many others. Do you like this? Ada yang kalian suka? Which one's your favorite? Manakah makanan favorit kalian? Can you make it? Bisa buatnya? How to make it? Bagaimana cara membuatnya? That's are the triggers of our topic today. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Kalian tentu sudah pernah mendengarnya dan mempelajarinya. Today, we are going to learn about the definition, the types, the structures, and the example. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman 75 dan 76. Let's go. Definition first. Procedure text tells how to do particular activity or make something. It tells how something works or how to use the operation manuals. Jadi procedure text itu nggak cuma bicarain cara masak sesuatu. Procedure text juga berbicara tentang bagaimana caranya melakukan suatu hal tertentu. Tips merawat tanaman, tips membersihkan toilet, dan lain sebagainya. Juga membicarakan atau menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu berfungsi atau bekerja. Contohnya adalah buku manual dari electronic devices yang kalian punya. Jadi tipe procedure text itu banyak, nggak hanya food recipe, ada science experiment juga termasuk procedure text. Giving tips, rules for games, peraturan yang ada di dalam games itu juga procedure text. Tata caranya, juga appliances, manuals of electronic devices you have. Here they are some of examples of procedure text. How to use your new iPhone, how to grow winter flower at home, how to do a particular science experiment, and how to mix blood. That's are the example of procedure text. Now we come to the structures of procedure text. Yang namanya teks, yang namanya suatu bacaan itu pasti ada strukturnya. Apapun teksnya pasti mengandung struktur. Walaupun ada beberapa teks yang di dalam itu strukturnya nggak lengkap. Bagaimana struktur procedure text yang lengkap? First ada goals-nya atau judulnya, purpose of the activity. Tujuan dari aktivitasnya itu ngapain? How to make seblak. Jadi tujuannya membuat seblak. Next, the materials, bahan-bahan yang diperlukan. Ingredients, bahannya apa kalau mau buat seblak. Tools, equipment, peralatan yang digunakan apa saja. And the next one is steps. Di dalam procedure text ini yang penting, ada sequences of instruction atau steps. Urut-urutan perintah, urut-urutan cara melakukan atau mengerjakannya. Di dalamnya ada imperative verbs, ada kata-kata perintah. Jadi action imperative verb, ada kata kerja yang berbentuk perintah, yang berbentuk action. Oke, kita
Kita langsung saja ke contohnya, example of procedure text. Kali ini kita akan belajar tentang procedure text yang berbentuk resepi atau resep makanan. Nah, dalam resep makanan ada beberapa hal yang menyertainya biasanya. Ada waktu memasaknya, total mulai dari persiapan sampai waktu memasaknya. Jadi berapa satu menu itu. Now we go to the PDF. Kali ini we will make banana muffins. Muffin itu apa sih, Bu? Muffins itu kue bolu. Jadi banana muffins itu kue bolu pisang. Nah, ya kayak ginilah. Nah, kalian bisa coba di rumah if you like it. Mari kita analisis structure yang ada di teks atau di resep ini. Ada goalnya, banana muffin, how to make banana muffin. Ini informasi terkait resepnya, waktunya, sama total hasil yang akan diperoleh. Di buku resep juga ada nutrition facts biasanya. Ini buku resep yang proper ada seperti ini, kalorinya berapa, per sajian, dan lain sebagainya. Setelah goal ada material atau ingredients, apa saja yang dibutuhkan, mulai dari tepung, baking powder, baking soda, ada takaran-takarannya, ada banana for sure karena ini membuat banana muffin. Banananya sudah di mash, sudah dihaluskan. Ada butternya, ada egg-nya. Next ada direction atau sequence of steps, langkah-langkah pembuatannya. Ada step 1, 2, and 3. Step ini berurutan. Nggak boleh dibalik, step 2 duluan kan nggak bisa. Ini nggak matang malah. Oke. Mari kita baca. Step 1, preheat oven 350 degrees Fahrenheit. Coat muffin pans with non-sticky spray or use paper liners. Panaskan dulu ovennya, lapisi muffin pan atau cetakannya dengan kertas kue. Sift together the flour, baking powder, baking soda, and salt. Diayak dulu tepungnya, baking powder, baking soda, sama salt itu garam. Set aside, sisihkan atau pisahkan. Dari step 1 ini kita menemukan ada 4 imperative verbs atau kata perintah action. Itulah ciri dari procedure text. Lalu dilanjutkan step 2 dan step 3 sampai banana muffins-nya jadi. Oke, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Oke, next. Akan kita bahas sedikit arti kata-kata penting. Arti dari beberapa kata yang penting dari teks tersebut. Ada all-purpose flour, ini artinya apa? Here you go. I give some. Yang lain yang menurut kalian sulit, silahkan dicari sendiri di kamus. All-purpose flour itu artinya tepung serbaguna. Mashed itu dihaluskan, yang sudah dihaluskan. Melted yang sudah dilelehkan. Butter, mentega. Sieve, set aside, fold in, ini kata kerja berbentuk imperatif atau berbentuk perintah. Mengayak, kata perintahnya ayak. Menyisihkan, sisihkan. Mengaduk-aduk. Paper liner tadi kertas kue. Oke, that's all for today. Itulah yang kita pelajari kali ini. Don't forget to check your attendance and your understanding in Google Form yang nanti akan saya kirim. Bentuknya seperti ini. Dilengkapi saja, ada true and false-nya. Ada pertanyaan tambahan juga. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.